tabi'in oge urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mengabrang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala anu pasihan mangpirang-pirang kanikmatan duka juta nu kasabaraha kali ada ibunya barangkali bapaknya dari kantor pertanahan Kabupaten Sumedang yang telah sudi kiranya datang ke tempat kami Desa Dharmaraja, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Yang kedua kepada di sini nggak tahu ini saya anggap semuanya adalah para peserta, Bapak, Ibu, peserta pendaftaran daripada tentang tanah sertifikat yang di kita sertifikat termasuk yang punya saya barangkali hibah dari orang tua belum dibalik namakan, nanti mungkin ke ketua dusun saya mau tolong bagaimana cara syaratnya agar kalau surat hibahnya udah ada Pak, tinggal mungkin nanti nggak tahu diapakan kalau ada yang berwenang. Jadi pada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kelihatannya dari Karang Taruna ada, dari anggota PPD ada, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua dusun, kedua-duanya dari perangkat Desa Dharmaraja. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Di sini barangkali nanti yang akan panjang lebarnya oleh Bapak dari Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang, yang mana di sini penyuluhan itu barangkali pemaparan, penerangan yang lebih mendetail dengan catatan penyuluhannya itu ada kata-kata pendaftaran tanah secara sistematis. Berarti sistematis di sini yang tidak bertele-tele, to the point, tidak terlalu banyak masalah, nanti insya Allah dipaparkan. Melalui sekarang itu yang terendah di Desa Dharmaraja, kalau masalah corona itu ditangani oleh Bapak Kadus Kaum dan Kadus Pikirai. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, sekaligus yang mewakili Pak Desa ini, beserta jajarannya di Desa Dharmaraja. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW yang hadir di acara ini. Saya hormati juga Bapak Ibu semua yang hadir di acara penyuluhan kegiatan PTSL tahun 2021 Desa Dharmaraja. Puji syukur bahwa kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita di siang ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan atau acara penyuluhan PTSL tahun 2021 di Desa Dharmaraja. Sebagaimana kita ketahui, PTSL merupakan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk tahun ini merupakan tahun yang tahun kelima di Republik ini. Mungkin yang di Dharmaraja ketiganya. Dan alhamdulillah tahun-tahun yang sebelumnya sudah berjalan lancar dan sukses walaupun memang tidak sempurna 100%. Untuk tahun ini Kabupaten Sumedang sendiri ditargetkan untuk bisa menyelesaikan 80.000 bidang menjadi disertifikatkan. 80.000 bidang ya, 80.000 sertifikat. Kalau tidak satu kamar penuh, kalau dikumpulkan itu sertifikat.
nggak cukup mungkin satu ruangan itu. Dan sudah kita alokasikan ke desa-desa yang memiliki persyaratan atau kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau PT pusat. Dan salah satunya Desa Dharma Raja. Berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan nomor 10 tahun SK 3211 UP 2.1/2021 tentang penetapan lokasi PTSL tahun 2021, Desa Dharma Raja mendapat kuota PBT 1.900 dan SHT 1.916 sertifikat. Akan tetapi setelah beberapa hari atau beberapa minggu Bapak Kepala Desa Dharma Raja mengirim surat ke DPN tertanggal 19 Januari dengan nomor 141/05/S tahun 2021. Intinya untuk mengurangi kuota yang sebelumnya dari 1.900, ya karena mungkin kondisi atau ya yang lebih mengetahui lah gitu di desa, kondisi di desa hanya mampu 500 dan mengajukan pengurangan kuota menjadi 500 bidang. Dan kalau kita akomodir itu hanya saja untuk menindaklanjuti dalam bentuk revisi peta, mungkin tidak bisa kita langsung ya, kita nunggu waktu masalah itu. Kita akomodir itu pengurangan, walaupun memang sampai saat ini belum fix kita putuskan 500 karena SK-nya belum, SK revisinya belum. Hanya saja kita udah akomodir itu. Jadi kalau ada informasi dari salah satu desa juga yang sama, yang belum siap untuk diselenggarakan tahun ini, ya mungkin nanti kita revisi lagi SK yang sudah ada itu, yang tadinya 900 menjadi 500. Bapak Ibu yang saya hormati, penyuluhan ini merupakan satu rangkaian salah satu dari kegiatan PTSL, salah satunya, di mana PTSL itu selain ada kegiatan penyuluhan, nanti ada pendataan, baik pendataan fisik maupun pendataan yuridis, atau lebih dikenal dengan ngumpulin berkas, kelengkapan berkas lah kalau di desa-desanya mah. Kalau data fisiknya pengukuran, nanti mungkin sudah keluar pada PBT, nanti ada sidang panitia yang mana dari desa itu Pak Kepala Desa yang menjadi anggota panitia. Sudah ada sidang panitia, nanti diumumkan. Dan kemudahan PTSL ini pengumuman aja hanya 14 hari. Kalau yang sertifikat biasa itu butuh waktu 60 hari untuk pengumuman. Sementara untuk PTSL cuma 14 hari. Di situ baru kita terbitkan sertifikat. Jadi sertifikat Bapak Ibu semua, kalau misalnya sekarang diukur lengkap berkasnya 14 hari dari situ, ataulah kasih anggaplah 2-3 hari, itu udah bisa jadi sertifikat. Kalau udah langsung lengkap berkasnya ya, udah diukur, udah lengkap berkasnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya biasanya ada tuh kekurangan-kekurangan, itu kelengkapan-kelengkapan, dan itu ya wajar lah dengan kondisi misalnya satu di lapangan pandemik, musim hujan, tambah lagi dengan target yang besar di BPN, bisa agak mundur lah sedikit-sedikit. Terkait nanti persyaratan yuridis, mungkin nanti akan lebih dijelaskan sama rekan saya atau staf saya atau kota saya dari Satgas Yuridis. Oh ya, mungkin sebelumnya saya lupa sedikit, mohon maaf, perlu perkenalkan dulu, saya ditunjuk menjadi ketua tim 5 di Kantara Sumedang, ketua tim PTSL tim 5 yang menangani Desa Dharma Raja, Desa Karangpakuan, Desa Wado, Desa Cikareo Selatan, Desa Cipeundeuy, Desa Bakan Asem, dan Desa Ranggon.
Yang berdasarkan informasi sampai saat ini Desa Rangkon berdasarkan informasi lisan belum ada kesiapan. Yang tadi saya sudah masih nunggu satu surat lagi dari sana untuk bisa dibuatkan SK revisi itu. Nanti sebelah saya ada Pak Jenal yang kebetulan menjadi satgas yuridisnya, nanti yang mendampingi Bapak Ibu semua dalam melengkapi berkas-berkas. Melengkapi itu ya, mendampingi satgas dari desa juga. Terus di belakang ada juga petugas ukurnya dari Pak David, nanti yang melaksanakan pengukuran. Pak David, tolong berdiri Pak David. Nanti yang mengukur di lapangan itu, atau mungkin mereka-nya gitu. Mungkin sebelum dilaksanakan pengukuran saya inikan sedikit terkait kesiapan-kesiapannya. Sebelum dilakukan pengukuran, tanah harus sudah ada tanda batasnya. Apapun bentuknya yang penting ada tanda batasnya. Bisa dibaca, bisa dilihat, bisa diraba, itu tanda batasnya. Kalau misalnya tanah kosong kasih apalah gitu, besi atau besi kecil atau besi apalah atau patok apa. Nah, kalau misalnya batasannya tembok dengan tembok dikasih tinta apalah, dicat atau apalah untuk tanda batasnya, untuk memudahkan tugas fisik melaksanakan pengukuran. Dan pada saat penetapan tanda batas itu harus sudah disepakati dengan tetangga yang berbatasan. Harus sudah disepakati, jangan sampai pada saat pengukuran masih terjadi tarik menarik batas antara yang satu dengan yang lainnya. Karena BPN hanya mengukur tanah-tanah yang sudah ada batasnya dan tidak bermasalah, artinya tidak ada sekat. Adapun nanti tanah-tanah yang bisa disertifikatkan sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Kepala Kantor pada penyuluhan umum di Pemkab sebelum dilaksanakan pengukuran ini, sebelum dilaksanakan penyuluhan ini, itu bisa meliputi tanah-tanah milik perorangan, tanah-tanah wakaf, tempat-tempat ibadah, tanah-tanah aset pemerintah, tanah kas desa, silahkan disertifikatkan. Hanya dengan prioritas usahakan masyarakat sudah terpenuhi semua sertifikatnya. Atau tanah wakaf, itu menjadi prioritas. Pada prinsipnya bisa lah, tanah kas desa bisa. Hanya saja dalam hal ini jarang sekali tanah desa diikutkan dalam sertifikasi, karena itu koordinasinya nanti sama bagian aset di Pemda. BPN hanya mengikuti sesuai dengan apa yang ada di SKB 3 Menteri sebesar 150 dalam hal ini sertifikatan ini. Itu pun bukan untuk penerbitan sertifikatnya atau bukan untuk kegiatan orang BPN. Itu 150 itu untuk keperluan lain di ini, perlengkapan berkas Bapak Ibu semua yang biasanya dikolektif di desa, untuk mengakomodir itu keperluan masyarakat semua yang peserta PTSL untuk melengkapi berkasnya, include di situ. Dan itu di desa tidak ada ininya sama BPN itu. Istilahnya yang mengikutinya seperti itu. Bukan untuk BPN, bukan untuk orang BPN. Kalaupun misalnya ada orang BPN melakukan pungutan di luar itu, tolong dilaporkan ke saya ya. Dan jangan sekali-sekali ngasih ibu ngasih atau ibu atau ngasih sesuatu ke petugas saya terutama berupa uang atau apa itu uang jasa, uang apa itu, jangan. Cukup ibu ngeluarin itu aja 150 untuk kelengkapan berkas, dan itu silakan nanti mungkin sama satgas dari desa yang ngakomodirnya. Bukan orang BPN, bukan saya, bukan satgas saya. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Jainal. Saya dipercaya sebagai satgas yuridis di Desa Dharma Raja ini, dibantu nanti dengan Pak Deden yang berhalangan hadir.
Izin Pak untuk menyampaikan ada sedikit tambahan dari saya, Bapak Ibu, bahwasanya PTSL ini adalah murni pendaftaran tanah yang betul-betul belum bersertifikat. Jangan ada sangkaan bahwa balik nama, pecah bidang atau penggabungan bisa di sini. Tidak bisa di sini. Itu bisa langsung Bapak Ibu sampaikan nanti ke kantor kita, ke loket. Nah, untuk nanti pengukuran, kalau misalkan dimohon untuk kejujurannya Pak, Bu, karena misalkan kalau Bapak sudah bersertifikat, tolong sampaikan saja kepada petugas ukurnya bahwa tanah tersebut memang sudah bersertifikat, karena nanti akan menghambat proses pengukuran. Kejadian ini ada di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 ya, sudah Paulo sampaikan tadi, ada tanah yang sudah bersertifikat, tapi minta diterbitkan lagi sertifikatnya. Gitu. Jangan sampai ada kejadian seperti itu. Kemudian untuk persyaratan masih sama seperti yang dulu Pak, hanya sebatas fotokopi KTP, fotokopi KK dilegalisir, SPPT juga dilegalisir. Kalau misalkan fotokopinya, kemudian PBB, alas haknya berupa AJB. Misalkan kalau punya AJB, kalau ada akta hibah silahkan dilampirkan. Kalaupun tidak punya keduanya, bisa melampirkan letter C. Dengan catatan Bapak Ibu mengetahui riwayat tanah tersebut. Apakah Bapak Ibu beli sebelumnya atau hibah atau mendapat warisan dari orang tuanya misalkan. Nanti disampaikan saja kepada orang desa supaya dalam pembuatan letter C-nya orang desa tidak menemui kesulitan dalam membuat letter C-nya. Mungkin untuk persyaratan cukup segitu saja Pak, Bu.